Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak bisa mengungkapkan sudah saatnya karena Buya saya telah tiada. Buya Gunung Subir yang terakhir kali memandu saya tentang perjalanan perdana saya di alam yang gaib, yaitu bagaimana cara berburu alam takkan menjadi. Ini nggak sulit saya ungkapkan, cuma ungkapkan yang terlapis di luar. Karena di hadapan guru besar di atas itu lagi. Di abad 18, dia meninggal 19 sekian. Dia adalah bernama, kecilnya gak kita bilang, tapi yang terkenal namanya Syekh Mata Air. Ini makanya di nagari Pakandangan Canaraga Namlingkung Padang Preman. Dalam setiap perjalanan saya mencari data sejarah sudah lama. Semenjak tahun 80-an sampai sekarang tetap mencari data-data sejarah perjalanan Syekh yang ada di Minangkabau. Syekh Mata Air sekilas lintas untuk dunia. Abad 18, Arab Saudi masa itu kewalahan mencari titik mewah yang besar untuk dibor. Telah kontrak dengan Jerman, Raja Arab Saudi yang abad itu. Dan berapa syekh yang berkumpul di dunia di Arab Saudi di Mekah masa itu, tak satu pun yang bisa mencari. Salah satu syekh berkata, bukan orang Minangkabau. Ada seseorang mau ke sini, bentuknya ini, bentuknya ini. Lalu ketika bulan haji dia akan datang ke sana. Beliaulah bernama Syekh Mata Air. Dan akhirnya wajahnya disekit dengan ilusi dan dicari ketika sudah melaksanakan ibadah haji. Lalu dia didekati oleh pengawal raja dan akhirnya ditemu dengan Syekh. Betul dia. Dibawalah masa itu ke dalam istana. Konteks sedikit sejarah sebelumnya, jangan selalu jauh. Dapat kesepakatan. Dia mau menunjukkan. Dan turun ke bawah. Berjalan dengan mobil. Dan tidak berapa lama lagi. Dia turun ke pasir-pasir di padang-padang pasir di tanah Arab. 7 langkah di mobilnya. Masa itu. Diiringi oleh Syekh dan pengawal sama Raja Arab tetap di istana. Lalu dia berkata, dan tongkatnya dia tancapkan sana. Dan di sanalah sampai sekarang kontrak Jerman dilanjutkan di Bor. Dan minyak yang terbesar yang keluar dari Raja Arab adalah di sana. Beliaulah Syekh Mata Air, penipunya. Dan ketika Imam Bonjol datang ke sini ke Pakandangan 18 sekian dan peperangan kontek Belanda, guru Imam Bonjol balik dari Arab Saudi mau menyelesaikan daerah rantau Piaman. Berkatalah guru Tuanku Imam Bonjol, kalau engkau pergi ke Piaman, temui Ungku Pakandangan. Mana yang Pakandangan? Ini yang berkubur sebelah ini. Dan ketika 1828 itu, ketika ditemui dan akhirnya dididik cara bagaimana Islam yang ada di rantau Piaman dan adatnya. Baru diselesaikan konteks pergaduan Belanda dengan Imam ulama di Nare. Dan akhirnya selesai. Dan 1829 masa itu. Akhirnya bersyukurlah orang negari Pakandangan. Bersyukur lalu berkumandang kata-kata bersyukur dengan kalimat di pincuran 7 masjid Namlingkung Pakandangan. Telah dinaikkan bendera Sang Saka Merah Putih. Dan saya bersaksi di makamnya. Saya menyampaikan kata guru ke guru. Bahasa saya bahasa tutur. Pituah dari guru. Pituah dari mana? Pituah dari guru. Alam takkan mau jadikan guru. Tinggal di alamnya. Cintailah alamnya. Cintailah diri. Baru akan kenal dengan Tuhan. Yang 3 ini yang sepelin dalam dada, itulah ilmu nakabah. Inilah Syekh Mata Air. Masing-masing sujud. Baru berdiri Pancasila seperti semula. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucuku, umat Nabi Muhammad SAW. Karena umurku tak lama lagi. 64 tahun umurku sekarang. Apa yang saya tinggalkan adalah karena pegaduhan Islam. Betul sekali. Akhir zaman Islam itu 73. Satu yang benar. Hati-hati. Yakinlah kepada Tuhan. Takutlah. Sujudlah menurut aturan yang bertuan yang beragama di Indonesia. Itu yang sah. Tinggal di bumi. Kalau dia pernahkan orang tak bertuhan di Indonesia tak bahagia, sia-sia nanti. Percaya, tobatlah wahai insan dunia. Umat ada, jujur ada. Salam. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada bumi pada Tuhan. Dia yang punya. Mudah-mudahan jangan terjadi musibah di alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rato tabuek kejadi kaya di rantau Ihman talam tabuek di dare nan kaya labi pulau kaya badendang masto itu ikaya saja daman nabi kini ambo baki di makam-makam ndek manangi mancali kena batu nisan kajajat dan tinggi kurang nambah jaso dilukukan. Yo mai nanado di bumi nangko doakanlah leluhur kita berapa patih saja memperjuangkan alam nangko saja memperjuangkan Indonesia tertutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Muhammad saja di lereng gunung Merapi ambo datang masuk itu 91 ambo cari ke puncak sampai Singgalang tandike 7 Maro ambo arungi ndak baso bodoh sampai kini kakak baso botnya angok laba pisah roh lapai isan baso bot na yo sinan kepastian dibajo jangan disabui awak nam pasti dia dua na oi kualai awak melangkai Tuhan manusia tak mampu tak kuasa tak badayu dak ado dolo yang kuasa inyo nanti sujudilah tobatlah kepada Maha yang kau Maha Pencipta. Siku ambo badendang bakaya di makam-makam tua biasanya seorang kinilah masuk guru ambo telah tiada. Sialah ke menarang lawahin nak tahu dia mau jadi yang mau tapacu kaya di makam tua kini ko baru dimulai. Mungkin aibat tu dapat tabuan mungkin robo kapai pulo lah 60 ampe umur yang mau si barai umur nabi ambo kado ambo dari Jakarta masuk itu berlimang dosa dihancur dan dosa ambo mencari tobat menangi mengawas sampai kini. Ya Allah ya Rabbi wahai umat junjungan ya Allah ya Rabbi ya umat Rasulullah ya Allah ya umat cucuku kemenakanku sanak saudaraku kaum muslimin insan di bumi saudaraku cucu Adam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semesta alam.